Kesombongan iblis yang menolak perintah Allah untuk bersujud. Allah berfirman di dalam ayat-ayat yang lain, "Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud." Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya, sebab engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 11-12. Iblis bukan berasal dari golongan malaikat. Hasan Al-Basri berkata, iblis telah membanding-bandingkan diri dan ia merupakan makhluk pertama yang membanding-bandingkan diri. Muhammad bin Sirin berkata, makhluk pertama yang membanding-bandingkan diri adalah iblis. Matahari dan bulan tidaklah disembah kecuali dengan ukuran perbandingan. Kedua pernyataan tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dengan kata lain, iblis memandang dengan cara membanding-bandingkan antara dirinya dan Adam. Lalu ia melihat dirinya lebih mulia dari Adam. Karena itu, ia menolak untuk bersujud kepada Adam. Padahal sudah ada perintah kepadanya dan kepada seluruh malaikat untuk bersujud. Perbandingan tersebut, jika bertolak belakang dengan nas atau firman Allah, akan merusak kehormatan diri. Selanjutnya, ia menjadi rusak dengan sendirinya. Sesungguhnya, tanah atau at-tin itu lebih bermanfaat dan lebih baik daripada api, karena di dalam tanah terdapat unsur ketenangan, kesuburan, kemurahan, dan pertumbuhan. Sementara itu, di dalam api terdapat kecerobohan, kekasaran, ketergesaan, dan pembakaran. Nabi Adam dimuliakan Allah dengan diciptakannya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditiupkan ruh Allah ke dalam dirinya. Berdasarkan hal inilah, para malaikat diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Oleh karena itu, apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Lalu bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu. Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Iblis menjawab, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Allah berfirman, "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpa dirimu sampai hari kiamat." Quran Surah Al-Hijr ayat 28-35. Ketentuan dari Allah ini wajar, sebab iblis selalu menentang Allah untuk bersujud kepada Adam. Iblis selalu melecehkan Adam dan menyombongkan diri kepadanya dengan menentang perintah Allah. Ia menentang Allah dengan cara terang-terangan ketika diperintah untuk bersujud kepada Adam. Begitu cepatnya iblis mengemukakan alasan yang sebenarnya tidak berguna sama sekali. Alasan iblis itu lebih parah dari dosanya, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu surah. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu semua kepada Adam." Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Ia berkata, "Apakah aku akan bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?"
Ia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil saja. Tuhan berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan bagimu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang kamu sanggupi dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka manusia kecuali tipuan belaka. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan dapat menguasai mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Quran Surah Al-Isra ayat 61-65. Allah juga berfirman di dalam Surah Al-Kahfi, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu sekalian mengambil ia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dari aku? Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Maksudnya, iblis berpaling dari ketaatan kepada Allah dengan kesengajaan, keingkaran, dan kesombongan dalam menjalankan perintahnya. Hal ini terjadi karena pengkhianatan merupakan tabiat aslinya, dan ia diciptakan dari unsur materi yang buruk, sehingga ia memiliki kecenderungan watak seperti itu. Sesungguhnya iblis adalah makhluk yang diciptakan dari api, sebagaimana dijelaskan melalui firman-Nya. Di samping itu, juga berdasarkan penjelasan hadis sahih Muslim yang berasal dari Aisyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari yang telah digambarkan disifatkan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Hasan al-Basri berkata, iblis tidak pernah menjadi bagian dari golongan malaikat walau hanya sekejap mata. Syahr bin Hausab berkata, iblis berasal dari golongan jin. Ketika mereka melakukan kerusakan di bumi, Allah mengirimkan kepada mereka satu pasukan dari malaikat. Selanjutnya para malaikat itu membunuh mereka dan menggiring mereka ke wilayah pesisir pantai. Iblis termasuk yang ditawan. Kemudian para malaikat membawanya bersama bangsa jin ke langit. Saat itulah iblis berada di langit ketika malaikat diperintah untuk bersujud kepada Adam. Iblis menolaknya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sekelompok sahabat, Sa'id bin al-Musayyab, dan ulama lainnya berkata, pada mulanya iblis adalah pemimpin malaikat di langit dunia. Ibnu Abbas berkata, nama iblis adalah Azazil. Dalam suatu riwayat yang berasal darinya disebutkan namanya Al-Haris An-Naqasi berkata, nama gelar iblis adalah Abu Kardus. Ibnu Abbas berkata, ia berasal dari golongan yang hidup bersama kelompok malaikat yang disebut Al-Jin. Golongan jin itu menguasai perbendaharaan surga, dan iblis adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Iblis pula lah di antara mereka yang paling banyak menguasai ilmu dan paling banyak ibadahnya. Ia mempunyai 4 sayap. Selanjutnya Allah mengubahnya menjadi syaitan yang terkutuk.